السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, yang mana tadi siang kita sudah melaksanakan puasa Ramadan seharian penuh, dan malam harinya kita lanjutkan menunaikan qiyam Ramadan. Semoga ibadah kita yang telah, sedang, dan yang akan datang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat Isya dan jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang tidak terkira yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang masih diberi keistiqomahan untuk kita bisa menunaikan ibadah qiyam Ramadan pada malam hari ini. Ini tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang, tetapi Allah hanya berikan kepada orang-orang pilihan. Semoga kita yang berada di tempat ini Allah istiqomahkan kita untuk bisa menunaikan qiyam Ramadan sampai nantinya di akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat hadis yang dijelaskan oleh riwayat Ibnu Majah, bahwasannya diceritakan bahwa sahabat Talhah bin Ubaidillah melihat dua orang sahabat menghadap ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian salah satu dari keduanya ini lebih bersemangat di dalam mengikuti jihad fi sabilillah. Kemudian dia ikut jihad, ikut berperang. Kemudian dia wafat di medan perang dan dia menjadi mati syahid. Dan yang satunya Allah beri usia yang cukup panjang, setahun setelahnya baru dia wafat. Kemudian Talhah bin Ubaidillah memimpikan kedua orang ini di dalam mimpinya. Dia berkata, aku berada seakan-akan di depan pintu surga, dan tiba-tiba aku berada di kedua sisi laki-laki tersebut. Kemudian dari pintu surga tersebut keluarlah malaikat penjaga pintu surga, yang mana malaikat penjaga pintu surga ini mengizinkan laki-laki yang terakhir wafat untuk masuk surga. Kemudian malaikat itu kembali lagi untuk kemudian mengizinkan laki-laki yang pertama wafat, yang wafat di medan perang, untuk masuk surga. Kemudian malaikat itu kembali lagi menghadap ke Talhah bin Ubaidillah, kemudian dia berkata, kembalilah kamu, karena kamu saat ini belum berhak untuk memperoleh ini. Melihat kejadian ini, Talhah bin Ubaidillah pun merasa heran. Kemudian dia menceritakan kepada orang-orang para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanpa memperpanjang kalam, mereka pun menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, hal apa yang kalian herankan? Hal apa yang ingin kalian tanyakan? Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, kenapa orang yang terakhir wafat itu lebih dahulu memasuki surga dibandingkan orang yang pertama wafat, sedangkan dia wafat dalam keadaan syahid? Kemudian baginda menjawab, bukankah orang yang terakhir wafat itu dia hidup lebih lama setahun dibandingkan orang yang pertama wafat? Para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, bukankah orang yang terakhir wafat itu dia menemui bulan Ramadan dan kemudian dia berpuasa di dalamnya? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, bukankah orang yang terakhir wafat ini dia banyak melaksanakan ibadah salat ini dan itu, kemudian di tahun terakhirnya dia banyak melaksanakan sujud? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegaskan, sungguh di antara keduanya, di antara kebaikan keduanya sangat berbeda jauh, sejauh langit dan bumi. Lagi-lagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu sangat berarti bagi kita semuanya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa begitu tingginya nilai Ramadan, begitu mulianya orang yang sampai kepada bulan suci Ramadan, yang mana dia beribadah di dalamnya, yang mana dia berpuasa di dalamnya. Hadirin sidang jemaah salat Isya dan jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena di hampir semua masjid bahwasanya semakin di akhir maka posisi saf kita semakin maju. Ini bukanlah fenomena yang baru bagi di lingkungan kita. Sejatinya Ramadan itu bisa kita ibaratkan seperti perlombaan lari 30 km. Ketika 10 km pertama kita bersama-sama, kita bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut. 10 km berikutnya kita mulai merasakan lelah. Dan 10 km yang terakhir, ketika kita melihat garis finish sudah berada di depan mata kita, sejatinya kita lebih bersemangat untuk berlari. Sejatinya kita lebih bersungguh-sungguh untuk berlari mendapatkan kemenangan yang ada di depan mata kita. Begitu juga di puasa Ramadan, 10 pertama kita bersemangat, 10 kedua kita harusnya lebih bersemangat, dan di 10 malam yang terakhir kita harusnya paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar begitu istimewa, melainkan selain dia diturunkan Al-Quran di dalamnya juga terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar tidak hanya malam diturunkannya Al-Quran, akan tetapi malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana malaikat Allah Subhanahu wa taala juga turun berbondong-bondong dengan begitu banyaknya. Untuk apa? Untuk melihat umat manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya para malaikat akan menyampaikan salam. Para malaikat akan menyampaikan, mengaminkan doa-doa kita pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, di 10 malam terakhir jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita lalai. Kita harus berusaha terus-menerus untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kalaulah malaikat yang mengamini doa-doa kita, pastilah insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi yang belum bertemu dengan jodoh, berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan diamini oleh para malaikat. Yang belum mempunyai pekerjaan, berdoalah dengan bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir karena akan diamini oleh para malaikat. Dan yang belum punya keturunan dan punya hajat yang lainnya, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir karena akan diamini oleh para malaikat. Hadirin sidang jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja syarat doa kita bisa diijabah di malam Lailatul Qadar? Setidaknya kalau kita melihat referensi-referensi lain, ada 3 hal yang mesti kita jaga benar agar doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, syarat doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan yang halal. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita meninggalkan ataupun kita menahan diri kita dari perkara-perkara yang halal, yang sejatinya sebelumnya Allah halalkan kita untuk makan dan minum, tetapi ketika bulan Ramadan Allah meminta kita untuk menahan diri dari ba'da fajar sampai di waktu maghrib. Hadirin
Hadirin sidang jemaah salat Isya dan Tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menahan diri dari perkara yang halal, tetapi kita berbuka dengan perkara-perkara yang haram. Kita sebelumnya sudah pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkara yang haram. Naik lagi tingkat kita, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara yang syubhat dan makruh. Dan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi di bulan suci Ramadan ini ialah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri kita dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu salatan ri'in fi jawfihi haramun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa-doa hamba yang mana di dalam perutnya masih ada barang makanan yang haram. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan terlebih dahulu barang-barang yang masuk ke dalam perut kita bahwasanya barang semuanya adalah barang yang halal. Hadirin sidang jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana syarat sebuah doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Bulan Ramadan, bulan yang tepat untuk kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 malam terakhir ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ya Rasulullah, kalaulah nanti aku menjumpai malam Lailatul Qadar, lantas apa yang akan aku lakukan?" Kemudian baginda Nabi menjawab, "Berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kita bersama-sama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, bagaimana syarat sebuah doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sertakan selalu salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap doa kita. Ij'alis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainaka wa baina munajatika li rabbik. Sertakan selalu salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas didengar dari lisan-lisan kita, tidak ada yang pantas didengar dari perkataan-perkataan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diri yang penuh hina ini, kecuali kita sandarkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Isya Tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada kabar bahagia untuk kita semuanya. Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mudah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia dihitung salat seperti separuh malam. Dan lanjutan hadisnya, "Wa man shalat subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu." Barang siapa yang salat Isyanya tadi berjamaah dan subuhnya juga ikut berjamaah, maka dia dihitung salat semalam penuh. Kalau kita melihat dari teks hadis ini, akan sangat mudah kita menggapai malam Lailatul Qadar. Kita cukup kiranya untuk salat Isya berjamaah di tempat ini, kemudian besok subuh kita salat subuh berjamaah. Akan tetapi nantinya malam Lailatul Qadar akan memperhitungkan siapa yang benar-benar beribadah kualitas pada malam-malam tersebut. Hadirin sidang jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita jaga ibadah wajib kita, puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita. Semoga kita semuanya berhasil meraih malam Lailatul Qadar dan keluar dari Ramadan kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita, akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan Ramadan yang banyak di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi